Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzalal ma'hul kitab lifarriqa bihi bainal haq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nur ya Allah, anta nur ya Rahman, anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq ya Allah, wa wa'dukal haq ya Rahman, wa liqa'ukal haq ya Rahim, wa qaulukal haq ya mujibas sa'ilin, wa jannatul haq wa narul haq wa nabiyunal haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya habibullah, assalamu alayka ya safatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh, wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina an nashkura ni'matallahi allati an'amta 'alaina hatta an nastami fi hadha makanan mubarak. Wala nansa salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi hamalan nas minadh dhulumati ilan nur. Sadaqallahul nadim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asjidatul kiram hafizakumullah, al-ahbabu fillah. Yang mulia semua guru-guru kami yang hadir di sini, para doktor, ayahanda bunda ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warrabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam kondisi negeri seperti ini, dunia seperti ini yang sedang ketimpa musibah bencana, marilah sama-sama kita isbiru, bersabarlah kalian, bersabarlah kalian kata Allah. Ingat ikhwatal iman, pedoman kita Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, lan tadhillu abada, sungguh sampai kiamat pun kita tidak akan sesat dunia akhirat. Ada musibah, bencana, malapetaka, wabah seperti ini, kembalilah pada Al-Quran dan hadis. Jangan menjauh dari Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan terus kita kepada Allah. Kalau ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, ingin sukses, ingin sehat, maka ikuti aturan mainnya Allah yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti. Tapi kalau kita berpegang teguh dengan omongan manusia, WhatsApp, media sosial, yudilluka an sabilika, menyesatkan kita dari jalan Allah. Ikhwatal iman, Allah menegaskan, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, tingkatkan kesabaran kita, lebih dahsyat lagi, lebih mantap lagi sabar kita. Warabitu kata Allah, pasang strategis, pasang strategis, pasang strategis. Di antaranya bangun di tengah malam, makan yang halal, thayyib dan berkah. Al-Baqarah 168, Allah berfirman, ya ayuhan nas, hai manusia. Dan ini ayat turunnya di Mekah, Dr. Nur Khalis.
Ya ayuhan nas, hai manusia, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, pokoknya atas nama manusia. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu, makanlah mimma fil ardi halalan thayyiban. Pesan strategis, kita makan yang halal sebagaimana Allah berfirman 168 Al-Baqarah. Hai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiban. Halal. Cara menyembelihnya, zatnya, cara mencarinya. Halalan thayyiban. Thayyiban ini apa artinya? Yang bergizi. Jangan sampah-sampah masuk semuanya. Thayyib ini yang bergizi. Tapi beda dengan Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ini turun di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibat, apa-apa yang baik. Di sini tidak dibilang lagi halal karena orang beriman tahu mana halal mana haram. Dalam ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, makanlah apa-apa yang baik, yang bergizi, mimma razaqnakum, dan apa-apa yang telah diberikan kepada kalian. Maka itu ikhwatal iman, pasang strategis kata Allah. Kemudian yang terakhir pesan Allah, wattaqullah. Dalam kondisi yang seperti ini teruslah bertakwa kepada Allah. Tingkatkan amal ibadah. Tingkatkan puasa Senin Kamis, bangun di tengah malam, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan mengundang musibah. Dosa-dosa yang kita lakukan selama ini mengundang wabah. Dosa-dosa yang kita lakukan mengundang malapetaka. Qalu ta'irukum ma'akum zikirtum bal antum qaumun musrifun. Yasin ayat 19. Kemalangan terjadi, musibah, bencana, malapetaka, wabah seperti ini terjadi akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Apa solusinya? Beristighfar, kembali tobat, kembali hijrah kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mendatangkan wabah untuk mereka selama mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah. Wattaqullah, kata Allah. Dalam kondisi seperti ini tingkatkan amal ibadah kalian. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Insya Allah, kata Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan sembuh, akan selamat dari musibah, akan selamat dari wabah. Mudah-mudahan kalian akan menang, akan sukses, akan merdeka, akan meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan kalian bisa berjumpa dengan Rasul. Mudah-mudahan kalian bisa masuk dalam surganya Allah. Itu tafsir daripada tuflihun. Tuflihun artinya falah. Falah itu artinya sukses. Makanya orang yang sukses di akhirat dimulai dengan suksesnya di dunia. Teruslah bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, barusan saja kita sholat secara berjamaah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan wabah ini segera cepat berlalu, Dr. Nurkhalis. Kalau sudah berlalu, ini mungkin sudah mulai pergi. Dan insya Allah kita kembali seperti back to basic, kembali normal seperti di Masjid Raya, kembali merapatkan saf. Karena Rasul berpesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Semua amal ibadah akan ditolak kecuali apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, ambil. Makanya saya heran. Dulu orang jahiliyah belajar Al-Quran dan hadis, belajar as-sunnah, membuat dia menjadi baik. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya sombong menjadi tawadhu, yang tadinya pencaci menjadi pencinta, yang tadinya sombong dia kembali tawadhu. Yang dulu nggak pernah senyum, setelah dia baca Al-Quran dan hadis kembali menjadi senyum. Yang dulunya kasar menjadi lembut. Dulu orang jahiliyah belajar Al-Quran dan hadis. Sekarang saya heran, ikhwatal iman. Herannya kayak kenapa? Banyak sahabat-sahabat saya, adik-adik letting saya, belajar Al-Quran jauh-jauh, belajar hadis as-sunnah jauh-jauh. Bukan membuat dia lebih baik. Yang tadinya lembut menjadi kasar, menjadi yang tadinya tawadhu menjadi sombong. Mengapa orang itu menjadi sombong? Ada 4. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambah
harta membuat orang sombong. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambah kedudukan membuat orang itu sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah ilmu membuat orang sombong. Makanya ayahanda bunda ikhwatal iman, sebelum kita meninggalkan dunia ini, ajarkan anak kita adab. Banyak orang sekarang tidak punya adab, tidak punya adab sama sekali, tidak punya adab. Adab yang pertama, ulama salaf belajar ilmu adab itu 30 tahun bahkan 20 tahun. Ilmu hanya 10 tahun. Kemudian yang kedua, ajarkan kemandirian. Baru yang terakhir, ilmu. Kita ajarkan anak kita adab. Mudah-mudahan kita bersatu seperti ini, indah rasanya. Karena semua target kita masuk surganya Allah. Baik ikhwatal iman, bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah tujuan hidup. Tujuan hidup kita yang pertama adalah mencari ridhonya Allah. Al-Bainah al-ayah khamisah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Semua kita memburu ridha Allah. Denyut jantung, hela nafas, gerak, langkah dalam mencari ridha Allah. Sehingga tidak sia-sia dalam hidup yang hanya di dunia hanya cuma mampir. Kita mengurus pasien, melayani pasien, mencari ridhonya Allah. Kita mencari nafkah, mencari ridhonya Allah. Apapun yang kita lakukan, semua perintah Allah dan semua larangan Allah, kalau kita lakukan semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, insya Allah berpahala. Kalau tidak, sia-sia. Kalau kita kejar akhirat, dunia pasti ngekor. Ini tujuan hidup yang pertama. Yang kedua tujuan hidup, wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Az-Zariyah 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk sujud, taat, beribadah kepadaku. Ada tugas rumah tangga, ibu-ibu kita memasak, istri kita memasak, jaga anak. Ada tugas dokter, melayani pasien, memeriksa pasien. Ada tugas sekolah, bikin PR. Ada tugas kantor, bikin neraca. Ada tugas perusahaan, ada tugas toko. Semua punya tugas masing-masing. Dan tugas hidup kita hanya mengabdi kepada Allah. Dari kita lahir sampai kita wafat, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Di sini jelasnya tujuan hidup seorang mukmin terarah, teratur. Sehingga tidak sia-sia dalam hidup yang hanya cuma mampir. Dan semua kita tidak mau sia-sia, karena kita ingin bahagia kelak di akhirat nanti. Yang ketiga, tujuan hidup kita yang tiga, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30, ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah merawat bumi ini, menjaga bumi ini, menjaga perdamaian, jangan sampai umat kita bertikai, menjaga persatuan, persaudaraan. Maka itu mari sama-sama kita alaikum bil jamaah. Mari kita berjamaah, bersatu, bersaudara, bersama. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya kemerdekaan, keberkahan, pertolongan Allah, kesuksesan akan turun kalau kita sudah bersatu seperti ini, kalau kita sudah bersama seperti ini, kalau kita sudah bersaudara seperti ini. Insya Allah keberkahan, pertolongan Allah, kesuksesan akan turun kalau kita terus berjamaah seperti ini, bersatu. Ikhwatal iman, perhatikan baik-baik. Nanti di hari kiamat kita masuk surga bersama, bersama, didorong sama Allah dalam surga berjamaah. Nanti yang terakhir baru satu persatu masuk surga. Siapa yang satu persatu itu? Mereka otomatis yang sudah transit di neraka, terakhir masuk. Kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umatku masuk surga. Ada yang masuk langsung, ada yang transit. Makanya jangan tinggalkan jamaah, bersatulah, bersamalah, bersaudaralah kita semuanya. Dan insya Allah kita akan selamat, kita akan bahagia, kita akan sukses kalau bersatu seperti ini. Kenapa? Allah akan turunkan pertolongannya, Allah akan turunkan keberkahannya, Allah akan turunkan semua yang kita inginkan diturunkan oleh Allah kalau seandainya kita sudah bersatu, bersama seperti ini. Tugas kita menjaga perdamaian, keamanan di antara kita. Mari kita bersatu, mari kita bersama
untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila agar terus tegak sampai akhir hayat kita. Kalau ada sampah kita ambil, menjaga kebersihan, jangan tebang pohon sembarangan. Ini tugas kita, menjaga lingkungan. Yang keempat, inilah tujuan hidup yang terbaik, the best of the best. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan kita sebagai dai Allah, dakwah. Maka itu dakwah itu ustaz, bukan profesinya ustaz, bukan profesinya Pak Imam, tapi dakwah itu sikap, amal, sunnah, hobinya orang-orang beriman. Kalau kita benar-benar orang beriman, ajak seperti tadi sebelum azan, luar biasa mengingatkan. Jadi semua ustadz yang ceramah di sini itu saja yang diulang, saling mengingatkan. Kenapa saling mengingatkan? Karena kita manusia. Manusia penyakitnya al-anisyan. Anisyan. Manusia bahasa Arabnya al-insan. Manusia, insanani dua manusia, anas, manusia. Manusia dari kalimat nasya yansa, artinya forget, artinya forgot, artinya lupa. Al-insanu makanil khata' wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berdosa, pasti khilaf, dan sebaik-baiknya yang pasti khilaf, yang pasti berdosa adalah at-tawwabun, segera bertaubat. Makanya di sini alhamdulillah setiap habis sholat 5 waktu diadakan muzakarah, saling mengingatkan, dan itu saja yang diulang. Semua ustadz ya itu saja, karena Al-Quran hanya satu. Al-Quran hanya satu, dan itu saja. Kenapa saling mengingatkan? Karena banyak di antara kita lupa, yang sudah terjebak dengan dunia, terjebak dengan hawa nafsu, terjebak dengan godaan syaitan yang terkutuk. Dengan duduk seperti ini saling muzakarah, mengingatkan kembali, karena memori kita sudah penuh. Banyak masalah-masalah kita di rumah, belum lagi masalah rumah tangga, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah harta. Banyak sekali masalah kita, sehingga kita lupa. Karena al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Maka itu setiap kita melakukan maksiat, ilmu itu terkikis hilang. Apalagi menghafal Al-Quran. Makanya yang ada anak-anaknya hafiz, para penghafal Al-Quran, jaga anak kita untuk tidak menonton yang macam-macam. Yang 30 juz anak kita, jaga pandangannya. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil asi, tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Orang yang terus melakukan maksiat, ilmu itu akan ditarik sama Allah. Maka itu setiap habis sholat diingatkan kembali, datang lagi sholat berjamaah, diingatkan lagi, dimuzakarah lagi, diingatkan seperti ini, khususnya untuk diri saya sendiri. Kemudian yang terakhir, tujuan hidup kita, hu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Mari ikhwatal iman, kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka semua akan putus. Harta akan kita tinggalkan, jabatan S1, S2, S3, S4, semuanya akan selesai dengan wafatnya kita. Semua harta yang kita pamerkan, kendaraan yang kita bangga-banggakan, semuanya akan tinggal. Tidak ada yang kita bawa mati. Maka itu harus kita tahu tujuan hidup. Tujuan hidup kita yang pertama adalah mencari ridhonya Allah. Yang kedua adalah menjadi khalifah yang terbaik. Yang ketiga beribadah. Yang keempat menjadi juru dakwah. Siapapun kita dakwahkan, siapapun, tugas kita hanya berdakwah, mengajak. Masalah hidayah itu di tangan Allah. Kewajiban kita berusaha, hasil di tangan Allah. Maka itu terus kita berdakwah. Mudah-mudahan insya Allah mereka yang berdakwah, insya Allah di akhir hayatnya mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, mari kita jaga keluarga kita, anak cucu kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berkumpul kembali dengan ayah ibu kandung kita, bersama kakek nenek kita, kakak adik kita, abang kandung kita, istri, suami, mertua, menantu, anak cucu keturunan kita. Kelak di akhirat mudah-mudahan diizinkan oleh Allah bisa melihat wajah Rasulullah dan berkumpul dalam surganya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.